Mas Ulum, tunjukkan kejantananmu. Atau Mas Soli. Mas Soli mana Mas Soli? Enggak ikut. Oh, yo siapa dah yang mau? Cepet. Siapa yang mau? Jangan yang lain. Kayaknya tadi yang bikin berisik Mbak Linda deh. Itu Mas Ulum, Mbak Muftia bisa ya? Yo, kalau Mbak Sadam. Kalau Mbak Anggun lagi tapi nggak dapet sertifikat yang ini, mau nggak? Mbak Linda belum mau tadi kan? Oke, Mbak Linda. Enggak, sudah lewat, verb sudah selesai kok. Adjektif. Adjektif. Adjektif aja, nanti adverbnya yang lain, temen yang lain. Yes. Adjektif. Tipenya dulu, dari tipenya. Jangan, adjektif itu apa dulu? Adjektif adalah kata apa? Kata sifat. Oke, terus dibedakan menjadi dua. Apa dan apa? Determiner dan des. Kalau determiner itu maksudnya apa? Ini kemarin sudah dijelaskan di kelas kan. Determiner itu ada dua macam ya kan. Ada demonstratif, ada yang posesif. Ya, posesif tadi juga sudah dibahas kan. Posesif pronoun tadi. Nah, kalau demonstratif contohnya apa? This, that. Coba kalimatnya gimana Mbak Linda? Kalimatnya dalam kalimat. Oh, demonstratif itu kan contohnya this, that, those kan. Nah, sekarang buatlah kalimat menggunakan this. Salah. Apa gimana? Nah, kalau itu betul. Bedanya tahu. This is my book dengan I like this picture. Betul. Nah, betul sekali. Karena gini, Mbak, kalau kita bicara adjektif demonstratif ya, atau demonstratif adjektif itu harus ada kata bendanya setelah itu. Kalau this picture kan betul, berarti kan ada kata bendanya kan picture-nya itu kan. Jadi gambar ini ya. Nah, kalau kalimat Mbak kan enggak tadi kan ini adalah bukuku kan lain kan. Kan nggak ada kata bendanya kan di belakang setelah to be kan. Ini adalah buku saya gitu kan. Jadi harus ada kata bendanya setelah adjektif.
Setelah demonstratif adjektif harus kata bendanya. Ya, this book berarti kan buku. Nah, kalau itu malah boleh this book is mine. Nah, itu malah boleh. Ya, this book is mine itu boleh. Tapi kalau this is my book salah. Jadi this-nya itu bukan demonstratif. Ya. Iya, betul. Terus? Lah kan saya mau jelasin this-nya. Mau jelas this-nya itu maksudnya mau jelasin demonstratifnya. Jadi this book is mine. Nah, this-nya itu demonstratif gitu loh. Tapi kalau this is mine, nah itu nggak boleh. Kalau this is mine, this-nya itu bukan demonstratif adjektif. Ya, jadi harus ada kata bendanya di belakang. Iya. Ya karena apa? Karena salah satu ciri dari adjektif itu adalah atributif. Itu kalau Anda lihat di bawahnya itu ada atributif. Maksudnya apa? Maksudnya itu atributif itu artinya menjelaskan kata bendanya. Lalu kalau nggak ada kata bendanya kan berarti nggak jelasin apa-apa kan? Nah, makanya harus ada kata bendanya gitu kan. Paham? Nah, sekarang yang posesif. Posesif tadi sudah. Posesif sama kayak yang tadi. Terus yang quality. Yang deskriptif. Ya, deskriptif contohnya itu quality, age gitu kan, color, size, shape sama origin. Nah, itu harus urut, Mbak. Nyebutinnya urut. Ya, enggak boleh kebalik-balik. Jadi harus pertama itu quality, lalu age, lalu color, lalu size, lalu shape, lalu origin, baru kata bendanya. Jadi Anda nggak boleh bilang gini, yang beautiful girl gitu, nggak boleh. Harusnya beautiful young girl. Beautiful young white slim sexy Indonesian girl. Ya, urutannya itu quality, age, jadi age-nya tadi kan young, color-nya kan white, size-nya tadi saya bilang apa, slim ya, small atau apalah, shape-nya saya bilang seksi tadi kan, origin-nya saya bilang Indonesia, baru kata bendanya girl. Nah, ini tidak boleh terbalik ya. Beautiful young white small sexy Indonesian girl. Jadi tidak boleh Indonesianya di depan, nggak boleh. Karena ini sudah diurutin, Anda harus ingat urutannya. Ini juga selalu keluar dalam ujian. Jadi nanti soal ujiannya itu dibalik-balik ya. Ya contohnya tadi misalnya Indonesianya di depan. Nah, kalau Indonesianya di depan tidak boleh. Indonesianya harus di belakang sebelum kata bendanya. Jadi origin itu kan letaknya di paling belakang. Nah, sekarang kita bahas yang mengenai formation. Jadi bentuknya. Bentuknya apa itu maksudnya? Formationnya itu. Mbak Sulinda. 3.17. Maksudnya apa? Formation itu maksudnya apa? Maksudnya formation itu pembentukannya ya. Nah, jadi gini. Kalau ada kata belakangnya ada able, ada full, ada is, ada os, ada al, ada ic atau ik, ada less, ada belakangnya y, itu berarti ciri-ciri dari adjektif. Ya, ciri-ciri dari adjektif. Sebetulnya ada
macam-macam ya. Ada nt juga ya, belakangnya nt itu juga. Ya, misalnya gini, independent sama independence itu lain. Anda masih bingung mau bedain antara independent dengan independence. Konsisten dengan consistence itu lain loh, dua kata yang lain, artinya lain. Ya, misalnya gini, yang tadi kalau independent yang pakai T itu, NT, itu artinya mandiri atau merdeka ya, independent. Kalau independence pakai CE itu artinya kemerdekaan. Kata benda kan, kemerdekaan itu kan kata benda atau kemandirian. Nah, itu bedanya. Jadi yang belakangnya NT itu juga termasuk kata sifat adjektif. Jelas? Nah, sekarang kita masuk ke feature. Silakan Mbak Linda. Itu halaman 3.3 itu. Yang bawah. Feature itu maksudnya ciri-ciri ya, ciri-ciri dari kata sifat. Udah ngantuk ya, saya juga ngantuk. Iya, balik lagi betul. Oke, maksudnya gini, saya jelasin aja. Atribut itu maksudnya menjelaskan kata benda di belakangnya. Jadi beautiful girl berarti beautifulnya itu menjelaskan girlnya. Big house berarti bignya itu menjelaskan house-nya itu. Itu ciri yang pertama. Lalu ciri yang kedua itu adalah predikatif. Nah, untuk predikatif ini ada dua macam. Ada subjek predikatif dan objek predikatif. Nah, kalau subjek predikatif, subjek komplement ya, sorry, udah ngantuk soalnya. Subjek komplement itu berarti adjektifnya itu menerangkan kata benda, di mana kata bendanya itu sebagai subjek. Nah, itu kan the paintingnya itu kan sebagai subjek. Oke. Nah, makanya itu disebut subjek komplement. Kalau adjektifnya itu menjelaskan objek, ya, itu dinamakan objek komplement. Contohnya gini, he thought the painting ugly. Ya, he thought the painting ugly. Nah, ugly-nya itu menjelaskan the painting. Anda lihat the painting-nya itu kan kata sebagai objek kan, karena letaknya di belakang. Nah, itu dinamakan objek komplement. Terus habis itu adjektif dapat diberi penekanan very. Jadi, nah ini untuk Anda tahu ini sebetulnya kata sifat atau bukan, gimana ya caranya ya. Anda tinggal kasih kata very di depannya. Kalau bisa masuk ditambahi kata very bisa, berarti itu kata sifat. Ya, misalnya gini, cantik. Kan kita bisa kasih ya very beautiful, sangat cantik. Nah, sebetulnya bacanya bukan very tapi very. Very good.
Terus selain itu, ciri yang keempat, kita bisa memperbandingkan. Dia lebih cantik. Dia sangat cantik. Dia paling cantik. Jadi kita bisa bandingkan ya, superlatif dan komparatif. Terus ciri yang terakhir adalah itu tidak punya bentuk jamak. Tidak ada yang ada bentuk jamak atau tunggal, itu cuman kata benda. Oke, yuk terakhir yang adverb sekarang. Siapa mau jelasin yang adverb? Siapa mau jelasin yang adverb? Oke, saya jelasin aja ya biar cepat ya. Oke, halo? Halo? Oh, matiin dulu sebentar. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke, udah bisa ini. Oke, lanjut. Nah, terakhir ya, saya jelaskan aja biar cepat. Udah ngantuk kan? Oke. Jadi gini, kata adverb itu kata keterangan. Ya, kata keterangan. Adverb itu kata keterangan. Nah, kalau kita bicara kata keterangan itu ada 4 macam. Ada keterangan adverb of manner, jadi menerangkan perilaku atau tingkah laku. Nah, ciri-cirinya itu ada LG-nya gitu loh. Contoh kalimatnya gini misalnya. Can you speak loudly? Can you speak loudly berarti apa? Berbicara dengan kencang gitu kan. Ya, dengan kencang atau dengan keras itu artinya yaitu ya, loudly berarti dengan keras, itu artinya adverb of manner. Jadi menerangkan tingkah laku kan. Jadi ngomongnya dengan kencang. Nah, ciri-cirinya tadi ya ada LG-nya. Lalu yang kedua yaitu ada adverb place and direction. Jadi tempat, menunjukkan tempat. Nah, ini contohnya nearby, somewhere, everywhere. Bisa juga at school, ya, at home. Nah, bisa juga ya. Contoh kalimatnya siapa bisa buat? Apa Mas Ulum? I'm in my home. Ya, boleh. Atau enggak I'm at home juga boleh. Ya, Mas Ulum saya tulis dulu, enggak lupa. Ya, turn left. Siapa ini yang jawab? Terus tipe yang ketiga time and frequency. Nah, time and frequency itu contohnya today, ya kan, always, recently, usually, ya kan, always, often, itu kan. Ya, yesterday itu juga, itu time juga.
Oke. Nah, terus yang berikutnya adalah degree. Jadi untuk menunjukkan tingkatan. Ya, tingkatan. Misalnya tuh di situ tuh artinya terlalu ya. Ya, artinya terlalu. Terus kalau very itu artinya sangat, sangat. Jadi itu untuk menunjukkan level kan. Jadi sangat itu kan berarti lebih tinggi lagi kan, sangat terus intensitasnya kan lebih tinggi. Nah, kalau almost apa artinya? Hampir. Contoh kalimatnya gimana? Uh-uh. Ya, she almost does toh pakainya toh. She almost does the homework. Ya. Jadi itu adalah adverb juga, adverb of degree. Ya. Untuk menunjukkan tingkatan atau intensitas sebuah kata. Oke, sip. Sampai sini ada yang kurang jelas nggak? Ada yang kurang jelas apa itu? Pertanyaan. Ada yang mau tanya? Udah selesai. Ya, karena anda sudah ngerti maksudnya kan. Oh gini aja, mungkin karena anda nggak dikasih latihan. Kalau dikasih latihan nanti ada pertanyaan kan. Saya kasih latihan ya. Kalau latihan itu anda kerjakan boleh, enggak apa-apa. Kalau ngerjakan saya koreksi, kalau enggak ngerjakan ya anda enggak tak koreksi gitu kan. Tapi ya enggak dapat nilai juga gitu kan. Oke? Ya, saya kasih latihan ya supaya anda mungkin nanti ada pertanyaan. Oke, kalau gitu akhirnya kita akhiri kelas ya. Oke, habis ini saya kasih latihan, anda kerjakan latihan. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke? Oke, good night. Bye bye.